Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah hidup dari teman saya yang dia itu meninggal tapi akhirnya balik lagi dan dia melihat di alam sana atau di alam kubur sana. Bentuknya seperti apa dan apa yang terjadi di alam kubur tersebut, mari kita saksikan video ini dari awal sampai akhir. Pada suatu perkampungan nelayan lah ya, teman saya itu seorang nelayan, sebut saja namanya Mas Bejo gitu ya. Mas Bejo itu selain dia sebagai seorang nelayan, dia juga punya profesi sebagai tukang ojek, tapi profesi utamanya dia adalah nelayan. Karena memang Mas Bejo ini nelayan, ya setiap malam dia itu berangkat untuk pergi melaut lah ya, nelayan. Nah, suatu ketika pada waktu itu Mas Bejo bercerita kalau malam itu malam Jumat Kliwon lah. Seperti biasa dia berjalan menyusuri pantai gitu ya, mau ke tempat perahu gitu. Dari rumahnya kan ya memang agak jauh gitu, dan untuk sampai ke dermaga tempat dia menempatkan perahu, dia melewati pantai yang ya memang agak rimbun gitu ya, banyak semak-semak. Dan tepat di bawah pohon ketapang gitu ya, kalau bahasa Indonesianya saya kurang paham, pohon ketapang lah kalau di sini itu namanya pohon ketapang. Nah, pas di bawah pohon ketapang dan di bawah pohon ketapang itu dia itu tebing yang sangat terjal ke bawah gitu. Dia berpapasan sama seorang nenek tua gitu ya, dan pada saat dia berpapasan dia menyapa, Bejo itu menyapa, nih kemana nih gitu, kata Bejo gitu, menyapa nih nenek tersebut gitu. Tapi nenek tersebut nggak menjawab dan tidak ada ekspresi lah gitu, karena pada saat itu malam dan penerangan juga cuman pakai obor ya, waktu itu kan obor yang disimpan di sini gitu. Bejo pun ya sambil papasan gitu, tidak mengindahkan lah gitu. Tapi setelah berpapasan dia berpikir, loh kok aneh sekali ada nenek-nenek malam-malam di tempat yang ya sangat sepi seperti ini, jangan-jangan gitu. Setelah dia berpikir seperti itu, jangan-jangan hantu atau manusia, dia membalik lah. Dia sudah berpapasan terus berbalik arah dan menengok ke belakang, dan ternyata memang nenek-nenek itu tidak ada gitu. Dan dia kaget gitu, waduh bener juga itu tadi, pasti ya penunggu sini lah gitu, kata Bejo. Setelah itu dia berpikir, lah udah hal kayak gitu kan buat nelayan itu hal biasa lah ya, hal yang yo setiap hari atau setiap malam sering lah dijumpai. Tapi pada malam itu Bejo agak kaget karena dia tidak mengira sama sekali kalau yang tadi itu nenek-nenek itu adalah yo makhluk halus, karena begitu dia papasan ditengok sudah nggak ada. Tapi dia sudahlah berpikiran positif saja, mudah-mudahan dia berangkat melaut dapat ikan yang banyak gitu. Singkat cerita, sampai di dermaga dia berangkat gitu, ketemu sama temen, dan ketemuannya langsung di dermaga gitu, karena memang berangkatnya sendiri-sendirilah ke dermaga itu gitu. Setelah berangkat seperti biasa, tidak terjadi apa-apa gitu, melaut pun seperti malam-malam biasanya gitu. Tapi setelah di tengah laut, dia biasalah tempat ngambil ikan di situ, tiba-tiba ada keanehan di sana. Dia melihat kayak karang gitu di tengah-tengah laut, tapi kayak ada karang hitam gitu. Dan dia kaget, wah kok aneh ada karang di sini, biasanya kan di tengah sini nggak ada karang. Setelah dia perhatikan, ternyata itu bukan karang. Dia ngomong sama temennya gitu, sebut saja namanya Mas Sulis lah ya. Lis, itu
kok ada karang gitu. Sulis sambil melihat ke tengah laut, dia sambil kok iya ya, kok ada karang, padahal ini kan nggak ada karang. Singkat cerita, Bejo sama Sulis itu terlibat sebuah percakapan yang akhirnya mereka itu mendekat karang itu. Ternyata setelah didekati itu bukan karang, dan ternyata itu adalah sesosok ikan lah ya, ikan. Kalau di Mas Bejo bilang itu namanya naga bentang gitu, tapi kalau mungkin dia ngomong apa itu ikan paus atau enggak, tapi ikan yang sangat besar lah, kalau terkenalnya itu naga bentang. Dan menurut kepercayaan kalau melihat naga bentang ya mending pulang lah gitu. Makanya mereka pun setelah, wah Lis ternyata ikan, ternyata naga bentang gitu, kata Mas Bejo. Kemudian Sulis, iya. Terus akhirnya mereka karena sudah tahu rumor itu minggir dan akhirnya menjauh. Dan setelah jauh mereka ngobrol-ngobrol, udahlah daripada terjadi apa-apa mending pulang saja, karena kita kan tahu sendiri kalau katanya nelayan lihat seperti itu yo pasti nggak dapet, terus ada sesuatu yang nggak bagus lah. Dan akhirnya setelah mereka berbincang-bincang padahal baru berangkat, akhirnya mereka pun pulang ke rumah gitu ya, pulang ke pantai gitu, ke dermaga gitu. Dan mereka malam itu tidak melanjutkan untuk mencari ikan. Setelah ke dermaga, mereka pun pulanglah ke tempat masing-masing. Keesokan harinya Mas Bejo datanglah ke rumah Sulis, dan mereka ngobrol, membicarakan kalau apa ada hubungan antara ikan naga bentang itu sama nenek-nenek, karena semalam itu Mas Bejo nggak sempat bercerita kepada Sulis. Setelah mereka ngobrol, yo jangan-jangan, kata Sulis, jangan-jangan nenek-nenek itu sebuah perlambang kalau jangan melaut. Tapi yo karena memang keadaannya waktu itu mereka sudah sepakat untuk melaut seperti biasa, mereka tetap berangkat. Setelah mereka panjang lebar ngobrol, akhirnya gimana nanti malam mau berangkat nggak gitu. Setelah mereka berbincang lama, akhirnya udahlah berangkat aja seperti biasa, mudah-mudahan nanti kita tidak ketemu sama ikan yang besar lagi. Dan singkat ceritanya malam pun mereka berangkat. Setelah berangkat seperti biasa mereka ke tengah, dan malam itu alhamdulillah hasil tangkapan Mas Bejo sama Mas Sulis pun dapat banyak sekali dan tanpa kendala. Mereka pun bahagia lah ya. Hari demi hari mereka mendapat ikan yang banyak. Setelah sekitar satu bulan dari kejadian ketemu nenek sama ketemu ikan di tengah laut itu, tiba-tiba Mas Bejo itu merasa badannya nggak enak dan dia jatuh sakit karena ya mungkin kecapean. Kalau nggak kecapean ya namanya kena angin malam terus gitu ya. Singkat ceritanya Mas Bejo sakit dan akhirnya dia tidak melaut dan dia berada di rumah. Setelah beberapa hari sakitnya bukan bertambah sembuh atau membaik, tapi semakin memburuk lah, semakin memburuk, yang akhirnya Mas Bejo waktu bercerita ke saya pada saat itu katanya dia sampai hampir nggak bisa jalan. Badannya benar-benar lemas sekali ya, nggak bisa, nggak kayak biasanya. Kalau sakit biasanya kan dia cuman dikerokin gitu sama istrinya, terus minum obat warung aja sembuh gitu. Tapi semua cara sudah dicoba gitu, bahkan akhirnya dia memutuskan diri untuk pergi ke dokter. Dan ternyata di dokter pun tidak ada penyakit lah. Ternyata ngomong, wah ini kecapean, kata dokter seperti itu, untuk istirahat. Tapi setelah beberapa minggu di rumah dan penyakitnya tidak kunjung sembuh, Mas Bejo pun merasa bahwa wah kenapa gitu, yuk dia bilang itu seperti kayak yang putus asa gitu. Putus asanya, kok penyakitnya nggak sembuh-sembuh, kok penyakitnya malah semakin memburuk gitu ya, badannya semakin kurus, badannya semakin lemah, dan dia hampir tidak pernah beranjak dari tempat tidur. Dia itu setelah 3 minggu itu dia berpikir gitu ya, pikirannya sudah ngelantur dan sudah mulai putus asa. Jangan-jangan umurnya sampai segini, tapi masa iya, anaknya kan masih kecil. Dalam hati Mas Bejo berbilang seperti itu dalam hati lah ya. Tiba-tiba dia meneteskan air mata dan dia berdoa kepada Tuhan gitu, minta disembuhkan gitu. Tapi
setelah 3 minggu itu, setelah dia berdoa juga pun keadaannya tidak membaik. Hampir 4 minggu lah, hampir sebulan berarti ya, sebulan kurang lah. Suatu ketika pada malam hari, Mas Bejo itu ya karena sudah lamanya dia berbaring gitu ya, berbaring dan lemas itu di tempat tidur, dia itu kayak merasa yang ya kayak tidur, kayak yang nggak tidur, kayak yang ya pokoknya dia waktu itu bercerita kalau tiba-tiba dia itu kayak yang les gitu, kayak yang tiba-tiba dia berada di suatu alam yang sangat berbeda sekali. Dia bilang seperti itu. Mas Bejo pada waktu itu berdiri di sebuah lorong dan lorong itu panjang sekali, dan ujung dari lorong itu kelihatan sangat indah gitu, sangat terang, sangat indah dan kayak bercahaya gitu. Dan pada saat dia itu masuk ke dalam lorong itu untuk menuju ke keluar gitu ya, keluar di ujung lorong itu yang kelihatannya sangat cerah dan banyak cahaya warna-warni, dia itu mendengar ada suara panggilan-panggilan dari sebelahnya. Jadi bentuknya lorong itu, tapi di pinggir-pinggirnya ada lubang-lubang dan gelap sekali gitu. Dia mendengar kalau ada suara yang memanggil-manggil nama dia gitu dari sebelah samping gitu. Bejo, Bejo, kamu sini ikut saya gitu. Dan dia mendengar suara orang yang pernah dia kenal tapi sudah meninggal gitu. Dan dari samping kanan juga seperti itu. Ternyata dia memperhatikan di semua dinding, hampir semua dinding lorong itu ada banyak lubang dan ada suara-suara orang yang sudah meninggal dan dia kenal. Bahkan suara-suara itu jelas sekali bahwa dia kenal, oh ini suara ini gitu, ini suara ini, suara yang pernah dia kenal lah, yang sudah pernah meninggal. Bahkan dari pihak keluarganya kayak mbahnya yang sudah meninggal pun ada yang memanggil-manggil gitu dari lubang yang hitam itu. Saat itu dia kebingungan, Mas Bejo sangat bingung gitu, loh itu kok keluarga saya yang manggil gitu, oh itu kok teman saya yang manggil. Tapi saat dia lagi kebingungan, dia melihat ke depan gitu, melihat ke ujung lorong yang begitu gemerlap, begitu cahayanya sangat terang gitu. Dia bingung itu dan melangkah ke arah sana gitu. Tapi suara-suara memanggil Mas Bejo itu semakin banyak gitu, bahkan dari kanan, kiri, depan, belakang dia itu semakin banyak suara yang dia kenal. Dan saking kebingungannya, dia itu diam dan memperhatikan. Tiba-tiba di kebingungan dia ada suara yang kenceng gitu, tapi yo aneh, dia nggak kenal suara itu. Tiba-tiba ada suara, kamu pulang, kamu belum saatnya, saat kamu masih jauh, kamu pulang sekarang ke tempat asal kamu gitu. Dia Mas Bejo mendengar suara seperti itu, dan tiba-tiba setelah dia mendengar suara itu, dia terbangun dari tempat tidurnya, yo kayak yang sadar gitu. Astagfirullahaladzim gitu kata Mas Bejo. Setelah Mas Bejo itu terbangun, dia itu mengingat-ingat kembali lah, apakah itu mimpi atau nyata gitu. Sampai Mas Bejo cerita ke saya juga, dia tidak tahu, tapi dia merasakan bahwa alam yang baru saja dia lewati tadi yo benar-benar nyata, tapi aneh sekali, dan baru sekali ini dia mengalami seperti itu. Akhirnya malam itu pun dia merenung gitu, apakah itu yang dinamakan alam kubur, apakah orang yang sudah mati seperti itu. Pikirannya berkecambuk. Mas Bejo malam itu gak bisa tidur dan pikirannya berkecambuk, tapi kondisi badannya yang lemah itu membuat dia juga semakin ngedrop gitu. Setelah beberapa lama dia merenung, akhirnya dia ketiduran. Dan ketiduran bangun pagi, bukan pagi, setelah bangun ternyata sudah jam 11 siang. Dan setelah bangun dia berpikir, saya tidak maulah seperti ini terus, saya harus kuat, saya harus bangkit. Dan pada saat itu juga Mas Bejo kayak yang mendapatkan tenaga baru lah dari hasil ke alam lain yang malam itu. Siang itu bangun, Mas Bejo itu kayak ya mendapat kekuatan baru lah. Tiba-tiba dia punya spirit yang baru untuk kembali sembuh dan sehat, dan dia wujudkan pada saat itu. Dia bercerita kalau jam 11 itu dia bangun, terus dia buka baju, terus
keluar ke jalan gitu ya, karena rumahnya kan deket jalan raya aspal gitu. Kata Mas Bejo dia berlari-lari gitu. Wah, dia lari sekencang-kencangnya, padahal dia udah hampir sebulan ngegeletak dan jalan pun susah gitu. Tapi pada saat itu anehnya, kata Mas Bejo, pokoknya saya mau jatuh mau apa, pokoknya saya lari gitu. Dia lari gitu, lari sambil sudah buka baju, lari di aspal pas jam 11 jam 12 kan lagi panas-panasnya ya. Dia juga tetangga-tetangganya sampai kaget gitu, loh Mas kok lari-lari jam segini buka baju gitu. Bahkan enggak sedikit tetangganya yang mengira Mas Bejo sudah ya enggak waras gitu ya. Karena apa? Karena yo jam 12 lari telanjang baju lah gitu. Tapi Mas Bejo tetap sampai dia udah capek duduk, lari lagi, duduk, lari lagi. Yo paling berapa meter dia duduk. Tapi dia berusaha dalam hatinya, yo pokoknya saya harus sembuh, saya harus kuat, saya harus bisa kembali seperti semula. Dan setelah dia balik lagi lah 15 menit dia sekitarnya itu keringannya bercucuran, Mas Bejo pun duduk gitu dan dia ngomong ke istrinya, Bu saya harus sembuh. Nah, istrinya pun yo kaget gitu yo, karena apa? Karena biasanya kan udah sebulan ini Mas Bejo tergeletak, tapi sekarang dia udah bercucuran keringat gitu dan buka baju gitu yo. Campur seneng juga yo, campur kaget, campur seneng. Tapi melihat keadaan Mas Bejo seperti itu, istrinya pun sampai nangis. Iyalah harus sembuh lah Pak, semangat Pak, jangan putus asa. Akhirnya hari demi hari Mas Bejo melakukan hal itu gitu ya. Jam 11 dia buka baju lari, 11 jam buka baju lari. Bahkan akhirnya dengan kondisi yang seperti itu Mas Bejo keadaan fisiknya pun semakin membaik. Akhirnya setelah beberapa hari secara aneh, secara tiba-tiba, secara kebetulan Mas Bejo berangsur-angsur sembuh. Yo memang sebuah keajaiban lah ya, sebuah keajaiban. Orang kayak Mas Bejo bilang ke saya yang benar-benar sudah ngeletak, jalan pun susah gitu, tapi tiba-tiba setelah masuk ke alam kubur atau apalah gitu ya yang Mas Bejo ceritakan, dan tiba-tiba paginya bisa lari walaupun yo cuman berapa meter duduk dan akhirnya bisa sembuh. Pada saat bercerita Mas Bejo ngomong kalau yo mungkin di saat nanti kita meninggal pun mungkin itu yang akan kita temui. Jadi kita nggak perlu takut meninggal atau apa, karena yo pasti semua orang akan melewati itu. Dan Mas Bejo pun saat itu bercerita ke saya mengucapkan syukur luar biasa lah dia masih diberi umur yang panjang. Mungkin andaikan pada saat dia masuk ke alam yang di lorong itu gitu, nggak tahu Mas Bejo itu alam apa, kata Mas Bejo dia ikutlah ke salah satu suara di lubang hitam itu, mungkin Mas Bejo nggak akan kembali lagi. Tapi syukurnya dia mendengarkan suara orang yang seseorang atau sesosok atau apa yang kenceng yang membuat dia kembali lagi. Dan sampai sekarang dia pun Mas Bejo pun baik-baik saja dan melanjutkan tetap untuk sebagai nelayan karena memang mata pencariannya nelayan. Ya mungkin itu sedikit cerita atau cerita pendek dari teman saya Mas Bejo. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi lah buat sahabat semua ya. Mudah-mudahan bisa membuat sahabat bisa melihat kalau mungkin nantinya akan seperti itu. Bagi yang percaya tidak, monggo itu terserah panjenengan. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.